Teman-teman sekalian, pagi ini saya akan sharing sedikit tentang the five dysfunctions of a team. Jadi di masa COVID-19 ini keadaan kita semakin berubah ya. Semuanya diakselerasi untuk berubah, sangat cepat semuanya berubah. Nah, ketika semuanya berubah, kita mau nggak mau berhubungan dengan tim kita. Jadi kita akan berdiskusi dengan tim, kita akan ngobrol walaupun melalui Zoom ya. Tapi dysfunction of a team ini mengingatkan kita akan 5 hal. Pagi ini saya setelah melihat video dari IMD, saya melihat di rak-rak buku saya mengambil satu buku ini dan saya pikir cukup bagus untuk saya bagikan. Jadi Patrick Lencioni, salah satu buku dia yang paling terkenal ya ini, The Five Dysfunction of a Team. Jadi tim itu menjadi kurang kuat, kurang powerful ketika ada 5 elemen. Jadi 5 elemen ini yang harus diselesaikan supaya tim kita bisa sangat powerful. Nah, di zaman yang sangat yang sangat tidak pasti ini, kita butuh tim kita lebih daripada segalanya. Yang pertama dulu, ada 5 dysfunction. Yang pertama, the absence of trust. Tidak adanya kepercayaan. Kalau saling tidak mempercayai, ini akan menjadikan kita tidak sepowerful seperti kalau kita sudah saling mempercayai. Ya, the absence of trust. Jadi saya coba dulu sebenarnya saya ingin tulis judul aja sih di sini. Ya, five dysfunctions of a team. Nah, ini saya post ya. Saya pin aja, pin ya. Nah, five dysfunctions of a team. Yang pertama tadi saya bilang trust ya. Ketika tidak ada trust di dalam grup kita, absence of trust, maka kehidupan kita itu akan invulnerable. Jadi berbahaya untuk saling tidak jalan ya. Kita bilang, oh ya pak, oh ya pak, oh ya pak. Tapi mungkin di belakang dijegal. Mungkin di sini dia tidak mau melakukannya. Mungkin bilang, iya pak, siapa, siapa. Tapi tidak dikerjakan. Ini paling bahaya, ini paling bahaya. Number one adalah the absence of trust. Karena kalau ada trust yang kuat, semuanya bergerak dengan cepat. Ini kerjakan ya, saya yakin dia selesai, maka dia akan selesai. Tapi kalau tidak ada trust, ini akan berbahaya sekali buat bisnis kita. Ini yang number one, the absence of trust. Yang kedua adalah fear of conflict. Nah, ini yang sering saya temui, baik di family business ataupun di business management, terutama di perusahaan yang sangat formal begitu ya. Semua tidak mau berdebat. Fear of conflict. Pak, kalau gini gimana? Oh ya pak, setuju pak, idenya bagus. Tapi dia nggak suka. Ya, problem. Jadi bagaimana orang bisa bekerja dengan semangat kalau dia sebenarnya tidak cocok dengan orang lain tapi tidak berani bilang. Jadi di permukaan ini selalu yes, yes, iya pak, bagus pak, oke pak. Tetapi sebenarnya tidak saling cocok gitu ya. Jadi konflik di dalam sebuah skema yang tidak terlalu besar, konflik seperti ini itu oke. Konflik kalau terlalu besar, wah kita nggak bisa kerja gitu ya. Terus-terusan berantem ya. Tapi kalau tidak ada konflik sama sekali itu berbahaya ya. The five dysfunction of a team itu bilang konflik is healthy, konflik itu bagus selama itu tidak berlebihan. Ketidakadanya konflik sama sekali itu yang merusak tim kita. Kenapa? Karena di sana ada yang disebut dengan artificial harmony. Jadi kelihatannya harmoni, semua baik-baik kalau ketemu, apa kabar? Pak, gimana Pak, gimana? Tapi sebenarnya mereka saling tidak suka. Nah, ini bahaya ini. Ini yang bahaya yang kedua ya. Bahaya akan ketakutan kita untuk konflik. Jadi konflik bagus asal tidak berlebihan. Yang ketiga, lack of commitment. Tidak ada komitmen dari tim member. Jadi misalkan gini ya, Pak ini besok harus jadi ya, bikinkan ini. Saya usahakan, saya coba ya Pak. Dan ini nggak ada komitmen. Kalau misalkan bilang, ayo kita bikin seminar online, saya minta 100 peserta ya. Iya Pak, saya coba Pak. Nggak bisa ya, nggak bisa ya. Kita harus punya komitmen, saya yakin bisa gitu. Kalau nggak bisa ya nanti tanggung jawab saya. Saya akan kerja ekstra keras kalau memang nggak bisa ya. Jadi yang pertama disebut absence of trust, tidak adanya saling percaya. Ini akan membuat tim kita invulnerable, gampang hancur ya. Yang kedua adalah fear of conflict, takut kalau berdebat dan bertengkar ya. Ini akan membuat artificial harmony. Dan yang ketiga lack of commitment, tidak ada yang berani komit akan sesuatu. Ini akan meng-create ambiguity. Ini bukunya ya. Jadi cukup menarik. Dia akan meng-create ambiguity. Nah, yang keempat adalah, lihat dulu ya, yang keempat ini apa?
Yang keempat adalah avoidance of accountability. Avoidance of accountability. Kita menghindari tanggung jawab pribadi. Jadi, Pak, ini kan upaya grup. Pak, ini kan kita kerjakan bersama. Nah, itu problem. Nggak ada yang berani bilang, ini saya yang tanggung jawab. Tidak ada avoidance of accountability ya. Apa yang akan terjadi dengan low standard ya. Saya ingat seorang karyawan saya di zaman yang sudah sangat lalu ya. Dia bilang sama saya, Pak San, aku mau saya utang, ini kira-kira sudah 20 tahun lalu. Namanya Leo. Dia bilang, Pak San, aku mau utang uang 56 juta untuk beli mobil bekas. Saya bilang, loh, kamu baru ikut saya 6 bulan kok mau beli mobil bekas? Iya Pak, saya sudah hitung, kalau sales saya naik 2 kali lipat dari sekarang, saya bisa mencicil mobil itu dengan uang komisi saya. Saya bilang, loh, kamu yakin? Yakin Pak. Bapak belikan saya mobil bekas, kalau nanti saya tidak bisa mencicil dalam 6 bulan tidak tercapai penjualan saya, mobil itu Bapak jual lagi, kan BPKB-nya Bapak yang bawa. Oh, keren banget ya, keren banget. Dan saya belikan dia mobil bekas, dan penjualannya naik 2 kali lipat langsung, dia dipertahan menjadi sales terbaik kami. Nah, sebuah accountability, ini aku Pak, aku bisa kerjakan, aku yakin akan aku kerjakan. Nah ini, avoidance of accountability itu problem. Pak, ini tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab rame-rame lah Pak, kalau kita kerjakan bersama. Nggak bisa, this is my responsibility, I should do it. Ini problem yang keempat ya. Problem yang kelima adalah, ini soal result ya, adalah inattention to result. Inattention to result. Nah, ini karena status dan egonya masing-masing, tiap orang merasa dirinya bertanggung jawab hanya untuk urusan ini, hanya untuk urusan ini. Tapi tanggung jawab utama untuk menyelesaikan hasil yang paling kita inginkan secara tim, tidak ada yang mau tanggung jawab. Ya. Tidak ada yang mau tanggung jawab. Ini problem ya. Dan di dalam zaman COVID-19 ini, ketika leadership kita ditantang, ketika kita harus membentuk tim inti kita, entah itu 5 orang, entah itu 3 orang, entah itu 17 orang, tim inti kita harus benar-benar menjadi tim yang solid. Dan kalau ada yang disebut the 5 dysfunction of a team, di mana tidak adanya trust, tidak adanya konflik ya, tidak adanya komitmen ya, kurangnya accountability setiap orang, dan tidak adanya attention terhadap hasil akhir, itu akan membuat kita menjadi berat. Ya, persaingan kita semakin tajam, akselerasi kita semakin tinggi, dan hanya dengan kekuatan tim yang luar biasa, yang mau saling mendukung, yang saling mempercayai, yang saling mau bertanggung jawab terhadap hasil yang harus dihadapkan. Hanya dengan itulah maka kita bisa menjadi tim yang solid, dan pada saat COVID selesai kita menjadi pemenang. Terima kasih teman-teman sekalian, saya Tanadi Santoso, sukses selalu untuk kita semua. Salam sehat dan damai.